Abdul Jalil. Syekh Siti Jenar artinya tanah merah, yang memiliki nama asli Raden Abdul Jalil. Ada juga yang menyebutnya Hasan Ali, juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, Siti Brit, Syekh Lemah Bang, dan Syekh Lemah Abang. Adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai sufi dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Jepara. Asal-usul serta sebab kematian Syekh Siti Jenar tidak diketahui dengan pasti karena ada banyak versi yang simpang siur mengenai dirinya dan akhir hayatnya. Demikian pula dengan berbagai versi lokasi makam tempat ia disemayamkan untuk terakhir kalinya. Syekh Siti Jenar dikenal karena ajarannya, yaitu Manunggaling Kawula Gusti atau penjawaan dari Wahdatul Wujud. Ajaran tersebut membuat dirinya dianggap sesat oleh sebagian umat Islam, sementara yang lain menganggapnya sebagai seorang intelek yang telah memperoleh esensi Islam. Ajaran-ajarannya tertuang dalam karya sastra buatannya sendiri yang disebut Pupuh, yang berisi tentang budi pekerti. Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran cara hidup sufi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Pertentangan praktik sufi Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo tak pada penekanan aspek formal ketentuan syariah yang dilakukan oleh Wali Songo. Syekh Siti Jenar, menurut Kiai Haji Sahibul Faraji Ar-Rabbani, beliau memiliki nama asli Said Hasan Ali Al-Husaini atau masih memiliki garis darah atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Dan pada saat berdakwah di Caruban atau sebelah tenggara Cirebon, beliau mendapat beberapa julukan: Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Brit, dan lainnya yang belum kita ketahui. Adapun makna julukan itu adalah: yang pertama, Syekh Siti Jenar. Ada beberapa asumsi mengenai julukan ini yang diambil dari kata menurut beberapa bahasa. Syekh berasal dari bahasa Arab, adalah sebuah gelar bagi seorang ahli atau pemimpin atau tetua dalam lingkup muslim. Siti dalam bahasa Jawa berarti tanah, namun ada yang berasumsi kata Siti berasal dari kata Saidi atau Sidi yang berarti tuanku atau junjunganku. Dan Jenar dalam bahasa Indonesia berarti merah, dalam bahasa Jawa berarti kuning kemerahan. Dan ada pula yang berasumsi dari bahasa Arab Jinar dengan tafsiran ilmu yang dimilikinya selalu membara semangat akan ilmu seperti api. Namun ada pula yang memudahkan dengan menganggap hayalan yang terbakar dari kata jin atau goib, nar atau api. Bahkan ada pula yang mungkin setelah melihat film Wali Songo dan menghubungkannya dengan kata jenar, atau dalam kehidupan masyarakat Jawa, kata jenar disebutkan untuk sebuah binatang cacing dengan ukuran sangat besar. Yang kedua, Sunan Jepara. Gelar ini muncul karena kedudukan Syekh Siti Jenar sebagai seorang sunan yang tinggal di Kadipaten Jepara. Sedangkan Syekh Lemah Abang atau Lemah Brit yaitu makna julukan yang ketiga, sebutan yang diberikan oleh masyarakat Jepara karena ia tinggal di Dusun Lemah Abang, Kecamatan Keling, dan Lemah Brit dalam bahasa Jawa berarti tanah yang berwarna merah. Brit atau abrit artinya merah.
Sedangkan mengenai kontroversi ajaran Syekh Siti Jenar yang paling kontroversial terkait dengan konsepnya tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat tersebut. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya, apa yang disebut umum, sebagian kematian, justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi. Sedangkan yang dimaksud dengan manunggaling kawula Gusti, para pendukung Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Ajaran ini bukan dianggap sebagai bercampurnya zat Tuhan dengan makhluknya, melainkan sifat-sifat Tuhan yang memancar pada manusia ketika manusia sudah melakukan proses fana atau hancurnya sifat-sifat buruk pada manusia. Dengan demikian, ruh manusia akan menyatu dengan sifat-sifat Tuhan dikala manusia sudah melakukan proses fana atau manunggaling kawula Gusti. Perbedaan penafsiran ayat Al-Quran ini yang menimbulkan polemik, yaitu bahwa di dalam tubuh manusia bersemayam ruh Tuhan. Sedangkan masa pendidikan Syekh Siti Jenar, Naskah Negara Kertabumi Sarga 3/77 menyebutkan bahwa Abdul Jalil sewaktu dewasa pergi menuntut ilmu ke Persia dan tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Ia berguru kepada seorang mullah Syiah Muntadar atau Syiah Imamiyah dan menguasai berbagai jenis ilmu pengetahuan agama. Menurut cerita tutur di kalangan penganut tarekat Akmaliyah, orang Syiah Muntadar itu bernama Abdul Malik Al-Baghdad dan kelak menjadi mertua Syekh Lemah Abang. Rupanya selama menuntut ilmu di Baghdad, Abdul Jalil lebih berminat mendalami ilmu tasawuf, sehingga ia sangat mendalami penguasaan atas ilmu tersebut. Bahkan karena kesukaannya pada ilmu tasawuf, ia berguru pada Syekh Ahmad yang menganut aliran tarekat Akmaliyah yang jalur silsilahnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Silsilah tarekat Akmaliyah yang diperoleh Syekh Datuk Abdul Jalil dari Syekh Ahmad Baghdadi. Selain menganut tarekat Akmaliyah, Syekh Lemah Abang juga menganut tarekat Satariyah yang diperoleh dari saudara sepupunya yang juga guru rohaninya, yaitu Syekh Datuk Kahfi. Pergumulan menguasai berbagai disiplin keilmuan di Baghdad yang dewasa itu merupakan pusat peradaban telah menjadikan pandangan-pandangan Syekh Datuk Jalil berbeda dari kelaziman. Ilmu tasawuf yang berdiri tegak di atas fenomena pengetahuan intuitif yang bersumber pada kolbu oleh Syekh Datuk Abdul Jalil diformulasikan demikian rupa dengan ilmu filsafat dan mantik atau logika, sehingga ajarannya menimbulkan ketidaklaziman dalam pengembangan ilmu tasawuf yang merupakan pengetahuan intuitif yang bersifat rahasia, yang serta-merta berubah menjadi ilmu yang terbuka untuk dijadikan bahasan filosofis. Karena Syekh Datuk Abdul Jalil beranggapan bahwa yang bersifat supra-rasional tidak harus dijabarkan dengan sistem isyarat atau kode yang bersifat mistis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara masuk akal. Sebaliknya, pengetahuan makrifat harus bisa dijelaskan secara rasional yang bisa diterima akal. Sedangkan kehidupan Syekh Siti Jenar dalam serat Centini Jilid 1 menuliskan bahwa kisah Syekh Siti Jenar pada pupuh 38 1 hingga 44. Karya sastra ini tidak menyebutkan asal mula Syekh Siti Jenar, melainkan langsung pada peristiwa yang menyebabkan dirinya dihukum mati. Pada suatu ketika, Prabu Satmata atau Sunan Giri memanggil 8 wali yang lain untuk menghadap ke Giri Gajah di Istana Argapura. Kedelapan wali tersebut adalah Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ngampel Denta,
Sunan Kudus, Syekh Siti Jenar, Syekh Bentong, Pangeran Palembang, dan Panembahan Madura. Masing-masing wali menyampaikan pengetahuan yang mereka miliki hingga giliran Syekh Siti Jenar yang berkata, menyembah Allah dengan bersujud beserta rukunya pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, hambalah yang berkuasa dan yang menghukum pun hamba juga. Semua yang hadir terkejut sehingga menuduhnya sebagai pengikut aliran Qadariyah, menyamakan dirinya dengan Allah, serta keterangannya terlalu jauh. Syekh Siti Jenar membela diri dengan berkata bahwa biar jauh tetapi benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Hal tersebut membuat Prabu Satmata hendak menghukumnya mati supaya kesalahan prinsip ajaran Syekh Siti Jenar jangan sampai tersebar. Setelah itu, diadakan pertemuan kedua untuk menghakimi tindakan Syekh Siti Jenar. Pertemuan hanya dihadiri 7 orang wali dengan dihadiri oleh Syekh Maulana Maghribi. Saat Syekh Maulana menegaskan nama Siti Jenar, ia menjawab, "Ya Allah, nama hamba tidak ada Allah selain Siti Jenar. Sirna Siti Jenar, maka Allah yang ada." Hal tersebut membuatnya dihukum penggal bersama dengan 3 orang sahabatnya. Dikisahkan pula seorang anak pengembala kambing yang mendengar hal tersebut segera berlari datang ke pertemuan dengan mengatakan karena masih ada Allah ketinggalan karena sedang mengembala kambing. Prabu Satmata mengatakan bahwa anak itu harus dipenggal pula dan jenazahnya diletakkan di dekat jenazah Siti Jenar. Pernyataan tersebut disetujui oleh suara Siti Jenar yang terdengar dari langit. 3 hari kemudian, Prabu Satmata melihat jasad Siti Jenar masih utuh. Ia mendengar suara Siti Jenar memberinya salam, mengucapkan selamat tinggal, kemudian menghilang.